tahun Humus kalah Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan mereview salah satu pusaka ini dalam kondisi masih kotor, artinya waktu ditemukan langsung waktu itu saya mahari, dan karena kondisi patinasnya tidak menebal, jadi saya buatkan warangka langsung. Jadi saya juga berpikir apa harus saya bersihkan, apa memang saya biarkan kondisi kotor. Jadi saya masih juga bingung. Jadi pusaka saya ini ya untuk sementara memang saya buatkan warangka sudah masuk, dan ini pusaka saya ini yang membuat saya tertarik sekali karena memang pusaka Kalawijan. Artinya gini, kalau sekarang itu ada yang istilahnya pusaka kontemporer kayak gitu ya, atau pusaka Kalawijan. Kalau dulu istilahnya untuk pusaka-pusaka yang di luar pakem itu dianggap pusaka Kalawijan karena sebutannya Kalawijan, atau yang lebih tepat sebenarnya itu dari bahasa Polowijan. Karena kenapa mengambil bahasa Polowijan? Karena Nusantara itu negara yang agraris, artinya sangat subur sekali. Jadi penghasilan yang terbesar itu dari faktor pertanian. Jadi sering-sering dari pertanian atau alam yang ada di sekitarnya itu dipakai untuk imajinasi sebuah pusaka. Misalnya kalau lung kamarogan. Kamarogan itu kan nama suatu tumbuh-tumbuhan. Terus sekar kacang, apalah istilahnya, seperti itu. Jadi untuk penyebutan Polowijan itu dari kata, karena misalnya soal pertanian ya, misalnya itu dari musim tanam padi, karena komoditi yang utama itu kan padi. Lah biasanya dalam musim-musim tertentu, musim kemarau ada beberapa daerah yang masih lumayan bagus pengairannya, itu ditanami lagi, yaitu tanaman polowijo, artinya tanaman sekender. Jadi misalnya kayak kacang-kacangan atau jagung atau apa ya, itu polowijo. Jadi dari bahasa polowijo itu diadopsi terus dijadikan kata untuk pusaka yang di luar pakem, yaitu Polowijan. Dan karena bahasa itu beratus-ratus tahun akhirnya mengalami pergeseran penyebutan, yang lebih populer sekarang malah Kalawijan, karena mungkin teman-teman dulu menyebut kolo atau apa, sebenarnya itu polo. Begitu teman-teman, kira-kira ya dari beberapa literatur yang saya pelajari seperti itu. Kita kembali ke topik dari pembahasan teman-teman dari pusaka saya ini. Pusaka saya ini tetap dapurnya itu naga kayak pada umumnya, cuman naganya ini naga liong. Jadi saya sendiri sering melihat pusaka naga liong itu dalam kondisi pusaka memang pusaka kamardikan. Tapi saya juga berpikir itu kalau ada kamardikannya berarti sepuhnya ada. Nah kebetulan sekali akhirnya saya mendapatkan pusaka ini, Nogoliong ini, dari temuan daerah Banyuwangi. Kalau daerah Banyuwangi mungkin dulu kerajaan Blambangan teman-teman ya, tapi pada akhirnya kan tetap di bawah naungan Majapahit juga. Nah ini dedernya dari pusaka saya ini, ori bawaannya ini memakai deder yang berbentuk katak, cuman kondisinya sangat tragis atau gimana ya. Jadi kalau nggak pelan-pelan untuk mengamati, nggak tahu ini motif apa. Tapi ini saya perjelaskan dulu, ini motifnya katak. Ini kepala, matanya, ini mulutnya, dan ini kakinya, tangan, dan ini motif katak. Dan memang untuk di etnik Cina Tionghoa, katak itu mungkin didewakan atau apa gitu ya, atau merupakan suatu simbol dari sesuatu yang besar, mungkin seperti itu. Jadi ini dedernya ini katak.
Oke, nah ini sudah kelihatan sekali ini hubungan gonjo ini dalam kondisi masih berkarat patinasi, dan ini temuan darat teman-teman pusaka saya ini. Jadi kalau di daerah Banyuwangi itu nggak ada sungai besar, di sana sungainya kecil-kecil dan itu pun dangkal-dangkal, dan ini temuan darat daerah hutan. Ini kelihatan sekali masih kondisi kotor gonjonya. Oke, saya buka pusakanya yang biar tidak penasaran lagi seperti apa. Oke teman-teman, saya buka pusakanya. Nah, ini pusaka saya ini berdapurkan naga liong. Jadi kelihatan sekali kalau memang naganya ini bukan naga Jawa. Ini naganya ada sungutnya, pakai sungut atas bawah, istilahnya kumis ya. Terus di telinganya juga ada sungutnya, ada keluar sungutnya ini hiasan di telinganya, ada sungutnya. Dan untuk di areal sini ini bola api. Ini bola api teman-teman. Nah, ini menandakan kilatan-kilatan apinya ini yang naik ke atas. Dan naga liong itu bersirip. Nah, ini siripnya sampai pucuk ke atas. Ini siripnya. Oke, satu lagi dari pusaka ini yang perlu saya sampaikan. Nah, ini sisi baliknya. Untuk daerah yang sini, ini kayak ada menyembul kayak apa gitu ya. Ini saya amati ternyata ini kaki. Jadi kalau naga liong itu naga dari apa itu istilahnya di Cina itu kan ada kakinya. Beda kalau naga Jawa, naga yang ada di Nusantara itu tidak punya kaki. Tapi kalau naga liong ada kakinya. Ini kaki, ini kakinya. Dan uniknya lagi pusaka ini karena keris itu kan memang semua dari keris itu bersisi tajam, antara tajamnya itu depan dan belakang, artinya depan itu yang daerah sini, belakang daerah sini. Dan uniknya pusaka ini sama sekali tidak memiliki sisi tajam teman-teman. Jadi ini yang belakang ini ya, ini saya ulas dulu. Yang belakang ini tidak memiliki sisi tajam, ini malah oval dan juga ada kinatanya. Coba bisa disaksikan yang kinata. Jadi kinata ini melingkar mulai dari samping sampai ke belakang. Mungkin kalau ular itu perutnya. Nah, ada beberapa kinata, maksudnya patina yang terkelupas, kinatanya kelihatan. Ini sangat unik sekali pusaka ini. Dan untuk gerigi yang depan, maksudnya yang ini istilahnya yang ringgi ini yang gerigi, istilahnya sirip atau apa itu jilatan api. Kalau istilahnya ini kan kalau difilosofikan ini kan jilatan api. Nah, ini juga tidak memiliki sisi tajam, jadi ini tetap tumpul. Cuman di ujung dari ini kan ya memang tajam tapi tidak pipih, jadi ini tetap tumpul. Sampai atas ini juga tumpul. Jadi kemungkinan pusaka ini dulu bukan untuk difungsikan sebagai senjata atau apa, ini benar-benar merupakan ageman, mungkin ageman pribadi, diperuntukkan untuk esoterinya. Dan kalau lihat patinasi yang seperti ini, kemungkinan nanti kalau dicuci emasnya masih kelihatan sekali, apa itu masih tergolong utuh. Kalau pendapat saya sih ini hanya perkiraan emasnya ini. Coba nanti kita kita tes dari beberapa titik, nanti ini emas atau bukan. Tapi kalau memang kebiasaan saya kan memang emas, coba nanti kita tes di sungutnya ataupun di daerah telinganya ini. Pusaka ini
kalau kita mati berluk 9 teman-teman. Jadi memang karena luknya tidak begitu rengkol, tergolong luknya ini agak kembo ya. Jadi apalagi ada istilahnya motif-motif yang jilatan-jilatan apinya ini agak sedikit mengamati kalau luk ini berapa gitu ya. Jadi ini pusaka ini luk 9 dengan panjang yang normalnya, nah ini 35-36 cm. Oke teman-teman, review kita kali ini saya akhiri sekian dulu. Semoga apa yang telah kita ulas, kita bahas bersama menjadikan inspirasi buat teman-teman semua untuk lebih mencintai budaya dan dari leluhur nenek moyang kita. Saya akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, mari kita tes tentang kadar dari pusaka ini. Apa ini yang kuning-kuning ini emas atau bukan? Tapi kalau menurut pengalaman saya ini memang emas, tapi perlu kita buktikan secara ilmiah, artinya yaitu kita tes pakai alat yang biasa saya gunakan. Oke, kita ambil nanti di sungutnya ini sama sini ya teman-teman. Ini sungutnya ini kayak kayak bukan besi haji, ini kayak emas yang memang dibuat membulat terus dibuat sungut kayak gini. Jadi bukan plate untuk sungutnya. Oke, kita ambil. Nah ini teman-teman, ini terus untuk yang satunya di ini tadi ini ada dua ini teman-teman, 2 titik ini daerah sini tadi ya. Nah, kita coba yang ini posisinya agak sulit, ini sungut yang bawahnya agak gampang. Oke, ini ada 1, 2, ada satu lagi, coba ini kita di mendaknya ini kita geser. 4 titik, 1, 2, 3 ya. Ini cairannya. Ini cairan pertama, kita coba. Kelihatan ya, kelihatan jelas. Oke, ternyata memang emas teman-teman. Ini kita bersihkan lagi biar nggak kena tangan, nggak kena kulit. Ini panas gatal karena ini kimia yang bahaya.